Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama My Collection. Rekan-rekan sekalian, penggemar batu Nusantara yang saya cintai dan saya sayangi. Pada sore hari ini, sore hari yang cerah, saya akan mengajak kawan-kawan sekalian mengenal bagian dari koleksi item, yaitu jenis batu gio. Kenapa harus batu gio? Kawan-kawan sekalian dapat saksikan bersama betapa indahnya batu sekarang yang ada di hadapan saya ini. Ini adalah batu yang sangat diidolakan oleh orang-orang yang bermukim di daerah dataran Cina sana. Sampai ke Thailand, bahkan sampai ke Siam, Bangkok. Maksudnya Bangkok itu di Thailand juga. Daerah-daerah yang merupakan penghasil batu gio terbesar di dunia. Bahkan ada beberapa jenis batu-batuan yang ada di Indonesia ini. Boleh jadi mereka katakan ini adalah sejenis gio yang super, Royal Jade. Ini kalau kita lihat jenis-jenis batu gio lumut, yaitu batu Sungai Dareh yang cukup kesohor ya di luar negeri, khususnya di Singapura. Banyak sekali orang yang meminati batu-batu ini. Baik kawan-kawan, sebelum saya mengulas cerita tentang hal ihwal batu gio ini, silakan kawan-kawan saksikan dulu betapa indahnya batu yang ada di hadapan saya ini. Ini natural jade, ya, gio, masya Allah, indah sekali kawan-kawan. Nah, ya ukurannya jumbo semua ini. Saya nggak suka batu yang kecil-kecil karena kalau kita mengenakan batu yang ukurannya besar, kita puas mengenakannya. Warna hijaunya, giwangnya, masya Allah, indah sekali ciptaan Allah ini. Ini rekan-rekan sekalian. Baik, kawan-kawan sekalian, mari kita bersama-sama sambil kita pantengin ini batu yang cantik ini. Saya dengarkan bagaimana batu ini, sejarahnya, manfaatnya, kemudian negeri-negeri mana saja yang menghasilkan batu-batu tersebut. Baik kawan-kawan. Jadi batu gio ini ya kawan-kawan, asalnya dapat dikenal sebagai sebutan jade, batu gio atau bacan. Bacan ini juga dibilang orang-orang di luar negeri setelah diteliti bukan krisikola hasilnya. Ada yang hasil lab di Singapura itu menyatakan bahwasanya bacan ini juga merupakan royal jade. Cuman bedanya bacan ini batunya metamorfosenya cepat. Jadi gio atau dikenal dengan sebutan jade, ada juga yang menyebut bacan, adalah gabungan dua mineral yang berbeda, yaitu dari kalangan nefrit dan jadeit. Jadi keduanya memiliki kandungan mineral yang berbeda. Warna hijau pada gio ini akan semakin hijau seiring dengan banyaknya kandungan mineral besi yang ada di dalamnya. Mungkin kalau kita mengenakannya dengan waktu yang cukup lama, warnanya bereaksi dengan tubuh ya, seperti logam-logam yang ada kandungan di dalam batu itu, dia bereaksi ketika terkena asam tubuh, keringat nih, sehingga warnanya semakin tua. Jadi mengalami metamorfose. Bangsa Cina yang paling dikenal menggunakan gio untuk beragam peralatan. Karena sebenarnya bangsa yang lain juga menggunakan, seperti India, Korea, Asia Tenggara, Maori, Kanada, Mesoamerika. Tapi orang Cina yang lazim lebih sering menggunakan. Katanya gio itu juga salah satu permata yang dihiasi untuk dewa-dewanya orang bangsa Cina. Khususnya katanya Dewi Kemuliaan, Dewi Kuan Im katanya. Ini kan kepercayaan dan keyakinan orang ya, kawan-kawan. Tapi kita kebetulan melihatnya dari perspektif estetika saja. Kita tidak melihat dari masalah keyakinan yang diberikan kepada batu-batu sehingga memiliki khasiat dan lain sebagainya. Kalau kita pada prinsipnya, kalau kita mengenakan, kita senang, hati kita suka, wah, badan kita sehat. Kalau kita selalu bahagia, kita banyak mengingat Allah, apa-apa saja benda-benda yang kita hajatkan,
terkait benda-benda perhiasan ini, kalau kita kenakan kemudian kita bersyukur, maka kesehatan kita ditambah oleh Allah SWT. Giok merupakan pelambang dunia dan surga, kata orang Cina. Sebagian bangsa Cina meyakini itu. Merupakan karakter tertua karena giok ini sudah ada sejak 2950 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri bentuknya seperti batuan pada umumnya. Warnanya hijau, ada yang putih, ada yang orange, ada yang kuning, ada yang lavender dan hitam. Kandungan jadid dan nefrit, komposis ya, kimianya itu NaAlSi2O6 dan Ca2 MgFe 5 Si8 dan O2 dan OH. Indeks biasnya bervariasi ya. Kekerasannya juga cukup tinggi. Kekerasannya antara 6,5 sampai 7 skala Mohs atau 6 sampai 6,5 ya, bervariasi. Penilaian giok ya, warna dari colornya daripada warna giok yang terbaik adalah giok hijau zamrud nih. Seperti giok yang ada di hadapan saya nih sekarang nih. Transparan dan sering dikenal sebagai giok kekaisaran. Jadi kaisar-kaisar memakai seperti ini. Transparansi ya, giok ini sangat beragam mulai dari buram sampai semi transparan. Giok terbaik adalah giok yang semi transparan. Dan tekstur giok yang bagus memiliki kehalusan, keindahan yang membuat orang ingin berlama-lama memegangnya dan melihatnya. Potongan dan pengolahan giok digunakan dengan cara kuno, yaitu dengan menggunakan mesin babut bambu diolah dengan pasir dan air. Pemotongan yang sempurna tentunya akan menghasilkan giok yang berharga tinggi ya nilainya ya. Sekarang ada mesin potong yang bagus sehingga potongan-potongan itu halus, juga digerinda kan, sehingga permukaan yang kasar tadi jadi semakin halus. Kemudian untuk berat ya, giok diukur dalam bentuk potongan bukan berat ya, sehingga selisih pemotongan yang sedikit saja dapat menimbulkan perbedaan harga yang cukup tinggi.